Perkenalkan, nama saya Nova Rantebua, NIM 1905076071, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B 2019, Universitas Sula Warman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang novel. Pembahasan yang pertama ada pengertian novel. Novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang mengisahkan tentang kehidupan manusia dan masyarakat sekitar dengan adanya tokoh dan menonjolkan watak dari tokoh. Pembahasan yang kedua ada perbedaan cerpen dan novel. Yang pertama ada berdasarkan penokohannya. Cerpen mempunyai alur yang singkat dan sederhana, makanya jumlah tokoh dalam cerpen itu cuma beberapa saja, sedangkan novel mempunyai alur yang panjang dan rumit. Jadi tokoh yang muncul jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tokoh dalam cerpen. Yang kedua ada berdasarkan alurnya. Alur cerita yang ada pada sebuah cerpen sangatlah sederhana, dengan gerak yang sempit dan sangat terbatas. Walaupun begitu, cerita dalam cerpen selalu menarik dan masih banyak peminatnya. Urutan jalan cerita atau alur cerita dalam cerpen yaitu perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga berdasarkan latarnya. Latar cerita yang ada pada cerpen sangatlah sempit dan terbatas. Pada umumnya jumlah latar dalam sebuah cerpen tidak lebih dari 10, sedangkan dalam sebuah novel ada latar dengan jumlah yang banyak dengan jangkauan geografis yang sangat luas. Yang keempat berdasarkan perwatakannya. Di dalam sebuah cerita pendek atau cerpen, biasanya setiap watak akan diungkap secara jelas, singkat, dan langsung terarah pada yang dituju. Sedangkan di dalam novel, setiap watak yang dimiliki oleh para tokoh nantinya akan diungkap secara perlahan dan sedikit demi sedikit pada setiap cerita. Yang kelima berdasarkan temanya. Dalam sebuah cerpen, tema yang diangkat yaitu seperti masalah-masalah yang cenderung sederhana, jadi alur dari cerita tersebut mudah ditebak oleh si pembaca. Sedangkan berbeda dengan novel yang isinya lebih kompleks, jadi alurnya lebih rumit. Selain itu, dalam novel juga ada lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Yang keenam berdasarkan konflik di dalam cerpen. Biasanya jumlah mengeluarkan satu konflik dengan satu titik klimaks, sedangkan di dalam novel itu bisa mengeluarkan lebih dari satu konflik dengan beberapa titik klimaks. Selanjutnya berdasarkan penggunaannya. Kata-kata perbedaan cerpen dan novel yang satu ini bisa dilihat dari cerita atau gambaran dalam cerpen yang mudah buat dipahami oleh si pembaca. Sedangkan penggunaan kata-kata dalam novel sulit untuk dipahami jika dibaca sekilas. Selanjutnya berdasarkan jumlah katanya. Perbedaan cerpen dan novel yang satu ini bisa dilihat tanpa harus membaca isi dari kedua karya sastra tersebut. Karena cerpen mempunyai alur yang sederhana dan singkat, sedangkan novel mempunyai alur yang panjang dan cenderung rumit. Jumlah kata dalam cerpen kurang dari 10.000 kata, sedangkan novel biasanya mempunyai jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Pembahasan yang ketiga, struktur novel. Berikut ini akan dijelaskan struktur novel dan pengertiannya, meliputi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang pertama abstrak. Abstrak pada novel merupakan bagian ringkasan isi cerita novel. Biasanya abstrak dapat ditemui pada bagian awal cerita dalam novel tersebut. Abstrak memberi gambaran ringkas pada pembaca mengenai isi cerita novel. Yang kedua ada orientasi. Orientasi pada novel merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Pada bagian ini bisa berupa terjadinya cerita,
permunculan konflik atau pembahasan penokohan atau perwatakan tokoh. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian dalam novel di mana urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa yang lainnya. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dalam novel, di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Dalam tahap ini, konflik pada novel mulai mereda sedikit demi sedikit. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Pada tahap ini, konflik yang terjadi sepanjang cerita novel akan menemui tahap penyelesaian dengan solusi tertentu. Yang keenam ada koda. Koda merupakan bagian dalam novel, di mana akhir atau penutup cerita dalam novel. Artinya, koda menjadi bagian penutup akhir dari sebuah novel setelah cerita yang panjang. Pembahasan selanjutnya ada roman. Pengertian roman adalah cerita fiksi yang melukiskan kronologik kehidupan tokoh-tokoh yang rinci dan mendalam. Ciri-ciri roman yang pertama memiliki suatu alur cerita yang kompleks. Yang kedua memiliki karakter tokoh yang dapat diceritakan dan dapat disajikan dengan mendetail. Ciri-ciri yang ketiga, roman ini menceritakan mengenai kehidupan dari tokoh itu dari dia lahir hingga tokoh tersebut meninggal dunia. Pembahasan selanjutnya ada unsur pembangun roman. Yang pertama ada tema pandangan hidup atau juga perasaan tertentu tentang kehidupan atau nilai-nilai tertentu yang membangun ide utama atau juga dasar suatu karya sastra. Yang kedua ada alur. Alur merupakan suatu rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahap-tahapan kejadian atau peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para tokoh di dalam suatu cerita fiksi. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh, serta juga perwatakan sebab ia sekaligus mencakup masalah yang dapat pada tiap-tiap tokoh. Bagaimana penempatan atau bagaimana perwatakan serta juga penggambarannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan pelukisan yang jelas kepada seluruh pembaca. Selanjutnya ada latar. Latar atau setting merupakan landasan tumpuh mengacu pada pengertian tempat, lingkungan sosial, serta juga hubungan waktu, tempat terjadinya peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Yang kelima ada konflik. Konflik merupakan pencecokan, pertentangan, atau juga perselisihan. Pembahasan keempat ada jenis-jenis roman. Yang pertama ada roman bertenden. Roman bertenden merupakan suatu roman yang dalam kisahnya menunjukkan keganjilan dan kepincangan dalam kehidupan suatu masyarakat dengan tujuan untuk memperbaikinya. Yang kedua ada roman sejarah. Roman sejarah merupakan suatu roman yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita dalam suatu masa sejarah. Yang ketiga ada roman psikologi. Roman psikologi menjelaskan bahwa jenis roman yang sedikit sekali menceritakan perbuatan tokohnya, namun lebih kepada bagaimana keadaan batin tokohnya. Yang keempat ada roman detektif. Roman detektif adalah roman yang menceritakan tokoh cerita yang memiliki peran sebagai seorang detektif. Yang kelima ada roman perjuangan. Roman perjuangan ialah roman yang melukiskan sebuah suasana perjuangan dan juga peperangan yang dialami para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa serta juga negerinya. Yang keenam ada roman sosial atau roman masyarakat. Adalah
suatu roman yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita dalam suatu lapisan sosial masyarakat tertentu dengan berbagai suku dan derita mereka alami. Selanjutnya adalah ciri-ciri novel. Yang pertama ada memiliki alur yang kompleks. Yang kedua, tema dalam novel tidak hanya satu tetapi akan muncul tema-tema sampingan. Yang ketiga, tokoh dan karakter bisa banyak. Selanjutnya ada jenis-jenis novel. Yang pertama, novel populer. Novel populer merupakan novel yang menyuguhkan problema kehidupan yang berkisar pada cinta asmara yang simpel dan bertujuan hiburan. Yang kedua ada novel literer. Novel literer merupakan novel bermutu sastra karena keseriusan atau kedalaman masalah-masalah kehidupan manusia yang diungkapkan pengarang secara serius. Yang ketiga ada novel picisan. Novel picisan merupakan novel yang isinya cenderung mengeksploitasikan selera dengan sungguhan cerita yang mengisahkan cinta asmara menjurus ke pornografis. Yang keempat, novel absurd. Novel absurd merupakan novel yang menceritakan tentang kisah menyimpang dari logika biasa, irasional, realitas, bercampur angan-angan dan mimpi. Yang kelima ada novel horor. Novel horor merupakan novel yang menceritakan hal-hal bersifat horor atau menakutkan dan biasanya berisi cerita berkaitan dengan keajaiban alam supranatural. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan terima kasih.